Baik mahasiswa dan mahasiswi yang Ibu banggakan, pada pertemuan kita hari ini Ibu akan mengajarkan mengenai strategi operasi, di mana dalam strategi operasi ini Ibu akan memaparkan satu mengenai model strategi operasi dan tipe strategi operasi. Mari disimak, dipelajari, dan dipahami. Terima kasih. Baik, kali ini kita akan mempelajari mengenai manajemen operasional, strategi operasi, di mana isinya terkait dengan model strategi operasi, tipe strategi operasi. Nah, strategi operasi merupakan salah satu cara yang dapat dikembangkan oleh perusahaan dengan memanfaatkan operasi pabrik untuk berkompetensi dan menjadikan kekuatan penggerak dalam menghadapi lingkungan baru. Operasi tidak hanya dijadikan sebagai tempat menghasilkan barang atau jasa, tetapi harus dapat dijadikan sebagai media bersaing dan media untuk mencapai keunggulan yang berkesinambungan, ya. Dimana dalam strategi operasi ini menerapkan manajemen strategi yaitu dengan kinerja yang lebih tinggi. Ada beberapa kecenderungan yang akan dihadapi perusahaan. Satu, terjadi proses pengembangan produk yang lebih baik sebagai akibat perkembangan teknologi. Kemudian ada operasi pabrik yang dituntut untuk lebih unggul, harus profesional, kualitas, kemudian adanya pengembangan produk dan desain. Strategi operasi dapat dikatakan sebagai strategi fungsional yang harus berpedoman pada strategi bisnis agar dapat menghasilkan suatu pola yang berkonsisten ya dalam keputusan operasi. Di mana di sini ada beberapa pengertian strategi operasi ya, baik itu dari pendapatnya Michael Porter maupun Cleveland ya. Dimana di sini semakin konsisten keputusan yang dihasilkan, maka semakin besar daya dukungan terhadap strategi bisnis dan akan memberikan hasil yang lebih baik. Nah, kemudian di sini ada langkah-langkah dalam strategi operasi. Inti dari strategi operasi yaitu untuk mewujudkan misi, kemampuan khusus, tujuan, dan kebijakan. Di mana misi, kemampuan khusus, tujuan, dan kebijakan didasari oleh adanya strategi bisnis, analisis internal dan eksternal. Model strategi operasi yaitu pertama, adanya strategi bisnis yang sangat berpengaruh terhadap strategi operasi. Kemudian adanya analisis internal dan analisis eksternal, di mana analisis internal dan analisis eksternal itu didasari oleh 4 poin, yaitu misi operasi, kemampuan khusus, tujuan operasi, dan kebijakan operasi. Di mana dari 4 poin ini akan diberikan keputusan taktikal ya, keputusan hasil ya, di mana keputusan ini akan menghasilkan sebuah hasil dari model strategi operasi. Nah, di sini ada penjelasannya. Pertama, strategi bisnis. Strategi bisnis itu menjelaskan bagaimana usaha bisnis bersaing. Kemudian, strategi bisnis perlu terus disesuaikan dalam menghadapi perubahan lingkungan yang terjadi. Yang kedua tadi ada analisis eksternal dan internal, di mana apabila analisis eksternal itu lebih mengarahkan pada identifikasi terhadap peluang dan ancaman operasi perusahaan yang diciptakan oleh pengaruh lingkungan eksternal. Analisis eksternal itu contohnya seperti persaingan, ekonomi, teknologi, informasi, politik, tuntutan konsumen, dan gangguan supply. Dan selanjutnya ada analisis internal yang mengarahkan pada identifikasi terhadap kekuatan dan kelemahan operasi perusahaan. Analisis internal itu contohnya seperti kelangkaan dan keterbatasan SDM, fasilitas, pengawasan, budaya organisasi. Nah,
Misi operasi itu adalah misi yang menjelaskan tujuan dari fungsi operasi dalam kaitannya dengan strategi bisnis. Misi harus menyatakan prioritas di antara tujuan operasi. Dan selanjutnya ada yang namanya itu kemampuan khusus operasi. Kemampuan khusus operasi menciptakan operasi yang diunggulkan secara relatif dari para pesaing. Kemudian, kemampuan khusus operasi juga menghasilkan keunggulan yang bersaing dan menjadi inti dari strategi operasi. Dan selanjutnya juga dapat dirumuskan dalam bentuk tujuan operasi. Contohnya biaya rendah, kualitas tinggi, pengiriman terbaik, dan fleksibilitas tinggi. Nah, tadi dari model strategi tadi ada yang namanya itu tujuan operasi. Nah, tujuan operasi ini ada poin-poinnya: biaya, kualitas, fleksibilitas, dan pengiriman dan pelayanan. Di mana yang masuk kategori biaya itu adalah biaya produksi, biaya penyimpanan persediaan, serta biaya lain yang timbul dari penggunaan sumber daya. Dan kualitas itu nilai produk atau kegunaan yang dapat dirasakan oleh konsumen. Sedangkan fleksibilitas yaitu dalam pemprosesan produk dan perubahan kapasitas. Serta pengiriman dan pelayanan itu kemampuan operasi untuk menyuplai barang tepat pada saat konsumen membutuhkan. Dan selanjutnya kebijakan operasi ini merupakan penjabaran atau penjelasan bagaimana tujuan akan dicapai yang menyangkut proses, kapasitas, kualitas, persediaan, dan barisan kerja. Nah, di sini keputusan taktikal dan hasil. Tadi setelah model strategi itu ada namanya misi, kemudian ada analisis internal dan eksternal, dan selanjutnya ada yang namanya itu keputusan taktikal dan hasil, di mana keputusan taktikal ini ditetapkan untuk mengimplementasikan strategi operasi. Hasil umumnya dijadikan sebagai ukuran untuk menentukan apakah strategi dan taktik berhasil atau tidak. Hasil operasi akan diukur dari pencapaian tujuan operasi, yaitu biaya, kualitas, fleksibilitas, dan pelayanan. Dan selain dari model strategi, kita juga harus mengetahui tipe strategi operasi, di mana tipe strategi operasi ini berkaitan erat dengan strategi bisnis. Strategi operasi ini berpengaruh terhadap biaya rendah, inovasi produk, kualitas, dan prestise atau harga. Nah, contoh kebijakan operasi bisa dilihat dari tipe kebijakan, bidang kebijakan, dan pilihan strategi, di mana tipe kebijakan bisa didasari oleh proses, kapasitas, persediaan, kualitas, dan barisan kerja. Di mana di sini bisa kita lihat bahwa dalam proses itu bidang kebijakannya rentang proses, otomatisasi, dan aliran proses, di mana pilihan strateginya itu membuat atau membeli, buatan tangan atau mesin, kontinuitas, intermediate, proyek, dan batch. Nah, di sini kita bisa lihat juga apabila kapasitas itu bidang kebijakannya ukuran fasilitas serta lokasi. Dan pilihan strateginya yaitu satu fasilitas besar atau beberapa fasilitas kecil, dekat pasar, biaya rendah, atau luar negeri. Persediaan bisa dilihat dari jumlah, distribusi, sistem pengawasan, di mana pilihan strateginya adalah persediaan tinggi atau rendah, gudang terpusat atau menyebar, ketat atau longgar. Nah, di sini selain persediaan itu kualitas, di mana bidang kebijakan itu didasari oleh pendekatan dan pemasok. Dan pilihan strateginya yaitu pencegahan atau inspeksi dan seleksi biaya atau kualitas. Nah, yang terakhir yaitu tipe kebijakan barisan kerja, di mana dalam bidang kebijakan itu dilihat dari spesialisasi, sistem gaji, sama staffing.
di mana pilihan strateginya itu didasari oleh spesialisasi tinggi atau rendah, intensif atau tidak, atau banyak atau sedikit staff ya. Nah, di sini apabila kita lihat dari kondisi pasar ya, di sini ada perbandingan, di mana perbandingan tipe strategi operasi, yaitu perbandingan antara biaya rendah dan inovasi produk, di mana apabila kita lihat dari kondisi pasar, strategi A biaya rendah itu sangat sensitif terhadap harga. Pasar sudah jenuh, volume tinggi dan standarisasi ya. Apabila dilihat dari inovasi produk, itu sensitif terhadap produk ventures, pasar baru, volume rendah dan sesuai permintaan. Misi operasi itu strategi A biaya rendah itu biasanya penekanan pada biaya rendah sementara mempertahankan kualitas dan pengiriman yang dapat diterima. Sedangkan didasari oleh strategi B yaitu penekanan pada fleksibilitas sementara mempertahankan biaya, kualitas dan pengiriman yang layak. Nah, kemampuan khusus itu biaya rendah melalui proses dan teknologi yang superior, dan strateginya untuk yang inovasi produk cepat dan dapat dipercaya dalam memperkenalkan produk baru melalui otomatisasi yang fleksibel. Nah, kebijakan operasi strategi bisnis A biaya rendah itu proses superior, pengawasan statistik, lokasi terpusat, pengawasan inventory ketat, keterampilan tenaga kerja, otomatisasi tinggi. Sedangkan strategi B produk yang superior, reaksi yang cepat terhadap permintaan, menggunakan tim produk, tenaga kerja terampil rendah dan otomatisasi rendah. Oke. Dan di sini ada poin beberapa faktor perlunya strategi operasi, di mana dorongan untuk menekan biaya, efisiensi dan meningkatkan kualitas produk, melemahnya bargaining position dalam menghadapi para supplier, pesaing semakin kuat dalam pemasaran produk yang sama, ketiadaan atau kelangkaan tenaga profesional untuk bidang keahlian tertentu dalam menciptakan kemampuan khusus. Dan terima kasih karena sudah mau mendengarkan presentasi dari Ibu mengenai strategi operasi ya. Demikian yang dapat Ibu sampaikan. Terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.